Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Karena apa? Karena kami baru bisa menanggapi apa yang ingin ditanyakan oleh para teman-teman wartawan. Ya, 2 minggu sudah berlalu. Kami terakhir bicara adalah 2 minggu lalu, ya kan? Setelah itu kami diam. Untuk kepentingan klien kami, yaitu kepentingan hukum anak-anak klien kami, sehingga kami diam tanpa mengomentari apapun. Nah, hari ini Sam tetap sampai saat ini tetap menjadi kuasa hukum dari klien kami, Sarwenda. Ya, jadi banyak berita-berita yang menyampaikan bahwa klien kami sudah tidak didukung pengacara, itu hoax. Dan kami pastikan, kami tegaskan bahwa kami sampai belum ada pemutusan, bila belum ada pemutusan dari klien, artinya kami masih menjadi kuasa hukum yang sah, dan kami juga akan terus membela kepentingan hukum klien kami. Ya, jadi kami tegaskan kembali bahwa kami masih menjadi kuasa hukum Sarwenda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa begini. 2 minggu lalu kami terakhir memberikan komentar, terakhir memberikan tanggapan. Lalu setelah itu hampir setiap hari mungkin 5-6 kali Bang Minola terus melakukan wawancara yang kami lihat, kami pelajari, sebenarnya intinya masih sama. Ya. Apa yang disampaikan itu aja. Jadi buat kami sebenarnya tidak ingin menanggapi lagi karena nanti akan membuat semua pemberitaan menjadi kemana-mana lagi. Jadi sebenarnya kami tidak mau. Tetapi karena memang setiap hari wartawan telepon minta untuk ditanggapi, ya kami tanggapi. Jadi intinya apa yang Bang Minola sudah sampaikan di dalam semua wawancaranya, kami tetap pada apa yang kami sampaikan karena kami menyampaikan semuanya berdasarkan bukti dan fakta. Yang pertama adalah klien kami tidak pernah mempersulit klien Bang Minola. Dengan fakta di lapangan kami juga bingung. Pada saat kami sudah sampaikan bahwa tidak mempersulit, tetapi masih banyak yang menggoreng itu mempersulit. Sekarang di mana mempersulitnya? Ya kan, tunjukkan kepada kami di mana mempersulitnya. Yang mana kita tahu bahwa klien Bang Minola WA terakhir itu kurang lebih akhir tahun, lalu ke klien kami ya, ke ibunya anak-anak, lalu setelah itu klien Bang Minola WA ke anaknya bulan April, lalu setelah itu tidak pernah ada lagi komunikasi. Jadi sebenarnya di mana upaya mempersulitnya, kecuali Bang Minola kliennya memberikan atau melakukan pertemuan dengan anak lalu tidak dikasih. Ya, lalu pada saat dia ambil anak tidak diberikan. Itu mempersulit. Ya, kami jujur kami sudah memberikan surat kepada Bang Minola. Pada saat 2 minggu lalu kami bersepakat nih tim pengacara juga dengan klien bahwa kami akan coba menyelesaikan permasalahan ini secara tertutup. Ya, artinya kami memberikan surat kepada Bang Minola untuk mengundang. Alhamdulillah Bang Minola sudah menjawab itu juga. Kami sudah mengatur untuk pertemuan. Ya, masalah waktu dan tempat, awal dalam undangan kami tidak menyampaikan soal waktu. Kenapa? Karena kami sangat menghormati kesibukan Bang Minola, kesibukan klien Bang Minola, sehingga kami menunggu waktu dari mereka karena kami siap kapanpun untuk melakukan pertemuan. Itikat baik kami seperti itu. Lalu dijawab mungkin nanti setelah klien Bang Minola pulang umroh baru kita akan laksanakan. Surat itu sudah dijawab dan kami terima kasih juga ke Bang Minola. Dimanapun saya dengan Bang Minola juga hubungan juga masih baik. Jadi
kita lawyer dengan lawyer, kita berharap kita juga menengahi masalah ini dengan baik. Itu ya. Oke, lalu klien kami ini jujur kalau ditanya sama kawan-kawan media, gimana situasinya? Situasi sekarang klien kami ini seorang ibu. Ya. Klien kami dengan semua permasalahannya hanya fokus satu, yaitu tetap pada saat rapat dengan kita sepenting apapun dia menyempatkan waktu untuk mengangkat telepon dari anaknya. Jadi itulah situasinya. Jadi meskipun banyak masalah yang sedang dihadapi klien kami, tapi untuk anak dia akan all out. Ya, jadi kalau ditanya kondisi klien kami sekarang ini baik-baik saja dan hanya fokus untuk membahagiakan anak. Ya. Lalu kami juga mendapatkan informasi bahwa pihak Bank Minola sedang menyiapkan gugatan hak asuh anak. Sekali lagi, yang tidak dilahirkan dari rahim seorang ibu. Ya. Tarwenda adalah seorang ibu, tidak pernah putus sedetik pun untuk membahagiakan anaknya. Ya, bagaimana perjuangan dia melahirkan 2 orang anaknya, itu juga yang akan dia bahagiakan sampai dia meninggal nanti, ayah anaknya akan dibahagiakan terus. Jadi kita harus pahami secara psikologis kalau dia mau menggugat hak asuh anak, kami persilahkan. Karena apa? Karena itu hak hukum dari Bank Minola dan kliennya, Ruben Onsu. Ya, tetapi sekali lagi kami hanya sampaikan bahwa itu adalah hal yang kami tunggu-tunggu, bukan kami menantang. Tapi disitulah sebenarnya penyelesaian itu harus dilakukan. Jadi framing-framing di media sosial, tidak framing-framing di TV, tidak mengarah-ngarahkan sesuatu di TV, tetapi kita uji semua di persidangan terkait hak asuh anak. Dan kami juga memiliki hak untuk menyampaikan semua bukti-bukti yang kami punya, ya, untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa klien kami adalah ibu yang sangat baik, yang sangat layak untuk menjaga anak ini sampai dia dewasa nanti. Jadi kalau memang hal itu mau dilakukan, kami tunggu dan kami sangat menunggu. Dan terima kasih juga kepada Bang Hotman Paris juga sudah mengomentari hal ini, gitu ya. Bang Hotman Paris adalah senior saya, satu alma mater saya dengan beliau, satu dosen juga terkait dengan logika hukum. Jadi saya pikir saya sepakat dengan Bang Hotman, ya. Jadi kalau terkait hak asuh anak, silakan ajukan di persidangan, ajukan di pengadilan, kita saling membuktikan, kita saling berargumentasi secara hukum, bukan penghakiman secara media sosial, tetapi kita uji dan kami yakin bahwa klien kami menjadi seorang ibu yang baik, membahagiakan anaknya, dan kami sangat yakin bahwa hakimnya juga nanti hakim-hakim yang baik. Saya pikir yang melihat dengan real, dengan apa adanya, dengan bukti yang kami miliki, dan kami yakin hak asuh anak tetap akan ada di klien kami. Ya, tetapi itu sekali lagi itu adalah hak dari Bang Milo, saya hormati. Kita uji dan saya akan lebih puas, kami akan lebih puas juga kalau emang itu diajukan di pengadilan. Oke, dari Pak Simon mungkin ada yang mau disampaikan? Iya. Saya sedikit menambahkan bahwa terkait dengan undangan, jadi memang baru-baru ini juga kami konfirmasi memang ada komunikasi yang baik antara klien kami dengan RO, gitu ya. Jadi memang ada komunikasi yang baik yang seharusnya memang ada pertemuan kemarin tanggal 16 Juni kalau tidak salah. Namun memang klien kami cukup mengerti, mungkin dengan kesibukan dan jadwal pekerjaan dari RO, sehingga mungkin klien kami memaklumi jika belum sempat membalas chat dari klien kami. Tapi kami percaya bahwa pertemuan itu dengan anak-anak, antara klien kami ataupun dengan RO, dengan anak-anak, itu pasti akan terlaksana. Tinggal nanti kesesuaian waktu saja dan komunikasi. Dan untuk pertemuan akan dilaksanakan
saya sedikit menambahkan tadi apa yang disampaikan Bang Kris. Pertemuan akan dilaksanakan bulan Juli sesuai permintaan dari RO dan Bang Minola begitu ya. Nanti akan dilaksanakan kira-kira tanggal 11 Juli. Namun kami juga kembali memberikan keleluasaan bagi RO dan kuasa hukumnya untuk menyesuaikan waktu. Jadi nanti seandainya waktu tersebut kurang pas begitu dengan jadwalnya, nanti bisa dikomunikasikan, nanti tinggal diinformasikan saja dalam suratnya. Dan terakhir yang mau saya sampaikan juga, pada intinya klien kami dalam menghadapi masalah ini cukup berbesar hati untuk menerima setiap kritikan apapun. Namun kami menghimbau kepada seluruh pihak untuk ayo bersama-sama kita menjaga ruang digital yang kondusif. Kenapa? Karena kasihan anak-anak. Anak-anak ini kan sudah tumbuh besar, sudah bersosialisasi dengan teman-temannya di tempat les, di sekolah, dan mereka semua ini bisa membaca berita. Sehingga apa? Sehingga situasi yang demikian kurang baik bagi kehidupan sosial anak-anak dan juga dapat menimbulkan dampak psikis yang kurang baik juga. Sehingga mari kita dukung suasana yang damai demi tumbuh kembang mereka. Dan yang terakhir saya mau sampaikan juga bahwa klien kami pada dasarnya sesuai yang tadi Bang Kris sampaikan, ingin menyelesaikan permasalahan ini secara tertutup dengan bijaksana, dengan kekeluargaan. Itu kenapa kami mengundang untuk suatu pertemuan tanpa harus melibatkan opini publik yang luas dan semakin luas. Dan untuk saat ini juga klien kami lebih memilih untuk fokus bekerja keras, mencari nafkah dan memastikan bahwa les serta sekolah anak-anak itu tetap berjalan dengan normal. Itu saja yang mau saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Simon. Jadi kawan-kawan media perlu juga kita pahami ya. Satu yang pertama yang kami luruskan terkait dengan anak tadi ya, bahwa klien kami tidak pernah mempersulit, hanya yang ada adalah ayah dan ibunya komunikasinya tolong dong diperbaiki lagi lah ya. Artinya kan bapak tinggal WA ke ibunya, sekali lagi ya, bapak WA ke ibunya atau mantan suami WA ke mantan istrinya untuk anaknya, tanya jadwalnya, kalau tidak bisa diantar ya dijemput. Itu komunikasi menurut kami adalah komunikasi yang harus dilakukan ya. Tidak habis itu menghilang, tidak di kemana-mana, tiba-tiba sekali lagi dibilang mempersulit. Janganlah ya, kasihan anak-anak, kasihan ya. Jadi konsumsi publik begini juga kurang baik, dan kami juga pastikan kami akan lakukan ini semua tertutup nanti ke depan supaya apa, demi kepentingan anak. Sekali lagi demi kepentingan anak. Kalau kita memang mau membuka semua ya dengan lembaga yang pas ya, tidak lagi di media sosial ya. Sekali lagi tidak ada yang namanya mantan ibu, tidak ada yang namanya mantan ayah. Semua gimana pun adalah Ruben seorang ayahnya dari anak-anak, Sarwendah ibu dari anak-anak. Ya, mantan suami ada, mantan istri ada. Jadi sekali lagi itu juga mengklarifikasi saya terkait dengan sempat video saya dipotong oleh klien Bang Minola. Ya, padahal di dalam frame pada saat saya menyampaikan sudah saya klarifikasi juga bahwa tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan ayah. Ya, lalu masih dipotong bahwa mantan ayah ya. Saya pikir saya sebagai seorang muslim ya, saya maafkanlah. Saya tahu saya berprasangka baik saja. Saya tidak mau suuzon ya. Saya berprasangka baik saja apa yang dilakukan oleh klien Bang Minola, memotong video saya. Tetapi sekali lagi saya sebagai lawyer akan profesional, tidak akan masuk ke dalam permasalahan klien. Ya monggo silahkan. Tetapi kalau ada orang yang bilang, Bang itu termasuk masalah hukum, saya tidak mempermasalahkan apapun, karena buat kami tidak akan terpancing hal-hal seperti itu ya. Dan kami sudah maafkan juga apabila memang itu ada yang merasa bahwa itu permasalahan, tapi kita sudah maafkan. Saya tidak masuk ke dalam ranah itu karena ini permasalahan antara klien dengan klien, bukan kami dengan lawyer dengan klien Bang Minola ya. Jadi sekali lagi itu menjadi bola liar juga ya kan. Maksudnya saya anggap maksudnya baik ya, karena kalaupun saya beranggap baik tidak baik itu saya sudah maafkan ya. Maksudnya apa, tapi sudahlah ya, saya sudah maafkan. Itu menjadi bola liar ya. Jadi malah juga mohon maaf menjadi masalah juga, akhirnya ada lagi yang berpikir bahwa
itu menjadi sindiran buat Ruben. Ya saya bilang nggak seperti itulah. Ya yang pasti kalau memang mau tahu, tonton utuh video itu, jangan dipotong karena 1 menit setelah itu video itu sudah saya klarifikasi bahwa tidak ada mantan. Yang ada adalah tidak ada namanya mantan ayah. Ya, ayah tetap ayah, yang ada mantan suami. Ya, oke, mohon tolong jangan dipotong-potong lagi. Semoga semua kondusif. Itu saja. Sekali lagi kita kasih waktu kawan-kawan untuk bertanya apa saja. Tetapi kami jawab yang kami tahu, yang tidak tahu dan tidak perlu, mohon maaf kami tidak bisa jawab. Ya, Oke Bang. silakan. Oke Bang, ini kan netizen banyak yang menghitung-hitung nih kerugian Sarwenda live sekali live 200 juta dan bla bla. Tadi sekarang kerugiannya adalah 20 miliar Bang. Bener nggak sih Bang, minta tanggapan ini Bang? Ya, izin ini. Sebenarnya yang paling berharga buat Sarwenda cuma satu, yaitu anak-anaknya. Jadi kerugian apapun, material tidak ada artinya itu buat dia. Ya, tetapi apakah nilainya berapa? Saya pikir itu hoax lah ya, 20 miliar tidak seperti itu. Ya karena klien kami ini jujur tidak menghitung-hitung hal-hal seperti itu. Yang penting satu yang dia paling sayang yaitu anak-anak. Ya, karena bayangin nih kawan-kawan, pada saat kita rapat penting aja ya, itu tidak bisa lagi dia tolak yang namanya anaknya nelfon, pasti diangkat sepenting apapun. Jadi itulah harta yang paling berharga buat Sarwenda, ya kan, bagaimana membuat anaknya tersenyum setiap hari, membahagiakan anaknya setiap hari. Jadi kalau dibilang ada informasi bahwa berapa ruginya kerugian terhadap ini, saya pikir nggak ada lah ya, karena buat Sarwenda kerugian yang paling besar adalah itu. Tapi kalau harta itu bisa dicari lagi. Cuman kalau untuk kerugian besar, saya pikir tidak seperti yang disampaikan lah. Ya masih banyak juga kok yang bekerja sama dengan Sarwenda. Hanya yang sekarang terjadi mungkin semua ada beberapa yang menghold dulu supaya masalah ini beres. Jadi ada juga yang masih berjalan baik, nggak ada masalah. Sarwenda ini bukan, maaf ya, Sarwenda ini bukan pembunuh, bukan melakukan kejahatan teroris gitu. Jadi janganlah ya di framing. Kami memang sedang pelajari. Ada pihak-pihak yang coba framing terus menerus, tidak bisa melihat klien kami bahagia gitu. Tapi kami lagi pelajari. Kita tunggu saja nanti. Ya yang pasti klien kami tidak mau dipusingkan dengan soal-soal itu. Klien kami fokus untuk masalah terus membahagiakan anak, ya kan, memberikan kasih sayang kepada anaknya, dan juga mengkomunikasikan sekarang ini juga dengan bapak. Ya, supaya komunikasi bisa lebih baik lagi ya dengan bapaknya anak-anak ya. Itu ya masalah nominal, saya pikir saya bilang itu hoax lah, kalau misalnya kerugian sampai 2 miliar nggak ada lah ya. Oke Bang, Bang. Gitu ya. Oke Bang. Bang, terkait Pak Simon, kalau memang ada yang mau disampaikan nggak apa-apa ya, nanti disampaikan. Oke. Bang, Ya, mungkin Ruben akan mengajukan gugatan hak anak ya Bang, gugat balik ya Bang. Nah, pertanyaan begini Bang, sekarang kan yang muncul ramai beredar itu adalah ketika anak-anak itu ada di dalam live bersama ya, yang di jam-jam yang memang bukan jamnya anak-anak ya Bang, kadang live itu sampai malam kan. Belum lagi yang beredar adalah di bagaimana hadirnya sosok pria di samping Sarwenda ini Bang. Nah ini kan yang menjadi polemik juga Bang pastinya. Ya. Oke, baik. Maaf tadi saya ada yang mau saya sampaikan sedikit ya. Nah, dengan kliennya Bang Minola juga ini terkait gonogini. Ya, mungkin saya harus luruskan juga. Sebenarnya terkait, jadi harus kita pahami bersama dulu ya. Permasalahan gonogini menjadi sebuah permasalahan apabila ya sebenarnya belum ada kesepakatan. Sebenarnya permasalahan gonogini sudah sepakat, sudah ada pembagian harta. A untuk Sarwenda, harta B untuk Ruben. Sebenarnya sudah clear. Termasuk rumah yang ditempati yang ternyata masih dalam cicilan itu juga sebenarnya sudah menjadi hak Sarwenda. Jadi banyak lagi yang dipelintir bahwa orang datang sana itu rumah Ruben segala macam. Loh, ini sudah sepakat. Ya, mereka sudah sepakat bahwa itu adalah sudah dibagi, yang mana punya Ruben, yang mana punya Sarwenda. Itu sudah sepakat. Jangan lagi digoreng. Kasihan ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, Sarwenda berkali-kali bahwa semua aset yang dia dapat hanya untuk anak. Dan dia pastikan kepada saya, semuanya untuk anak. Yang paling utama adalah rumah. Ya,
karena rumah benda tidak bergerak itu adalah untuk anak-anaknya nanti. Ya, jadi saya tepis semuanya kan. Bagaimana soal pekerjaan yang dilakukan di rumah itu. Pertama, rumah itu sudah sepakat bahwa rumah itu diberikan untuk Sarwenda Harta Gonogini. Ada untuk Sarwenda, ada juga untuk Ruben, yang mana itu sudah terbagi. Gitu. Masa kita sudah diberikan terus kita masih dipelintir lagi nih punya orang gitu kan nggak pas. Lalu apa yang dilakukan terhadap rumah yang ditempati kan sebenarnya kewenangannya klien kami. Ya, kenapa klien kami menggunakan itu sebagai tempat kerja? Nah, itu yang menjawab tadi, supaya anaknya sewaktu-waktu kangen dengan ibunya tidak perlu diantar ke ruang studio tempat lain, daerah. Langsung di rumah itu melihat ibunya, oh lagi kerja, datang, senang dong. Anaknya juga bisa setiap hari ketemu ibunya juga merasa tenang di rumah itu. Gitu. Jadi dipelintir, jangan dipelintir seakan-akan bahwa wah anak itu menjadi apa namanya dijadikan senjata untuk menaikkan rating. Tidak. Ya, anak itu memang itu rumah sehingga anak itu terbuka untuk datang kapanpun. Jadi eksploitasi anak itu bukan seperti itu. Eksploitasi anak itu bahwa setiap acaranya ini tidak. Ini memang karena itu rumah, anak itu bisa tiba-tiba sewaktu-waktu datang. Ya, jadi anak ini menurut Sarwenda di dalam rumah itu melebihi manajernya, melebihi siapapun. Artinya tidak ada pengekangan, tidak boleh masuk ruangan di sana, tidak boleh masuk di sana, ibu lagi kerja, itu memang dibebaskan. Memang itu anak-anak itu menurut saya ya bosnya itu anak-anak itu di situ. Kenapa? Karena setiap rumah itu tidak boleh, dan itu juga tidak ada di skrip anak-anak itu masuk, tidak menjadi bagian dari perencanaan usaha itu. Jadi itu kebebasan anak di rumah itu memang dipersilahkan gitu. Masalah jam ini kan ya menurut saya anak-anak ini kadang-kadang ada yang suka cepat tidur, ada yang suka kadang-kadang kebangun, kangen ibunya, bisa ketemu. Coba bayangin kurang bahagia apa tempat itu buat anaknya, bisa ketemu sama ibunya pada saat dia bangun tidur, misalnya tiba-tiba bangun tengah malam ya untuk ketemu ibunya, tinggal naik melihat ibunya sedang mencari uang buat anak-anaknya. Jadi perhatian terhadap anaknya, terhadap ibu terhadap anaknya itu sama sekali diberikan 24 jam sama klien kami. Jadi kalau dipelintir lagi bahwa ini tidak tepat, janganlah ya. Tanyakan dulu kepada kami kenapa anak itu ada, kita menjelaskan. Misalnya anak itu sudah tidur, terbangun mencari ibunya, tinggal datang ke atas. Jadi inilah yang kadang-kadang kami merasa bahwa akhirnya ruang tertutup ke depan akan kami utamakan. Kami tidak akan lagi memberikan klarifikasi, ya meskipun dari pihak Bank Minola setiap hari mengklarifikasikan, tapi kami akan berusaha untuk tidak lagi membuka penyelesaian masalah ini di ruang terbuka, tapi di ruang tertutup. Makanya dari itu kita selaku kuasa hukum memberikan surat kepada Bank Minola untuk duduk bersama untuk menyelesaikan. Kenapa? Karena demi kepentingan anak-anak kami lakukan itu. Gitu ya. Bang. Halo. Izin, Bang. Bang, izin tinggal agak. Bang. Ya. Terkait pertemuan nanti tanggal 11 Juli itu kira-kira apa yang mau dibahas ya Bang? Sama kenapa waktu cuma 2 jam? Tentunya semua masalah ya, baik akta nomor 39 sampai dengan masalah-masalah teknis terhadap dengan bagaimana anak ini bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Ya, sampai juga dengan masalah cicilan-cicilan yang belum dibayar oleh pihak kliennya Bank Minola di bank, itu kita bahas semua. Itu isi akta kesepakatan. Ya, jadi sebenarnya kami itu sebenarnya tidak mau pada awalnya membahas soal ini semua di media karena ini tertutup. Tapi sekali lagi ya karena sudah disampaikan Bank Minola untuk saya jelaskan. Ya, dan terkait dengan masalah gugatan, sekali lagi kami sangat menanti gugatan itu. Bukan kami menantang, karena itu adalah ruang tertutup yang sangat adil, yang sangat fair untuk kita masing-masing menyampaikan semua bukti-bukti. Ya, Bank Minola menyampaikan bukti yang menguatkan klien Bank Minola, saya memberikan bukti-bukti yang menguatkan klien kami. Ya, jadi semua itu akan baik karena tidak terjadi penghakiman secara medsos. Ini yang mengerikan ya.
Kami jujur sedih, klien kami sedih, tapi klien kami tidak bisa marah. Ya, kenapa? Karena marah itu apalagi di depan anak, wah dia sangat-sangat, klien kami sangat-sangat menunjukkan ketegarannya sebagai seorang wanita, ya, terhadap bagaimana di depan anak dia tidak menangis. Karena bayangkan kalau anaknya melihat ibunya menangis, itu bagaimana sedihnya anaknya. Jadi klien kami sebisa mungkin menahan tangis di depan anak-anaknya, di depan media, sebisa mungkin dia tahan supaya anaknya tidak melihat bahwa ibunya nangis dan dia menjadi sedih, dia menghindari supaya nangis sedih, dan yang pasti dia hanya fokus bagaimana membahagiakan anaknya. Ya, jadi kadang-kadang saya juga bingung kalau misalnya kita ke setiap TV, ke semua menangis ini, jangan kasihan, nanti anak-anaknya ikut sedih. Kalau bisa kita sama-sama, ayahnya juga tegar, ibunya juga tegar, gitu ya kan. Jadi semua bisa ditangkap oleh anak-anak dua orang ini bisa melihat bahwa orang tuanya juga orang-orang yang tegar, ya tidak sedih. Gitu. Jadi itu aja yang kita jaga semua. Ya. Bang Kris, izin dong. Bang izin. Terkait kan tadi kan Bang Kris berstatement bahwa tidak pernah melarang ataupun membuat Ruben untuk bertemu anak. Namun di pihak sebelah pun mengklaim bahwasannya selama ini susah bertemu anak dengan cecetan itu mungkin salah satunya, dan beberapa yang beredar video di sosmed perihal lomba balet, kenapa harus ada orang ketiga yang bukan ranah keluarga ikut serta. Terus terakhir juga sempat yang di Taman Ismail Marzuki juga sempat ada yang berkomentar bahwa Ruben tidak bisa bertemu anak ketika pentas. Itu gimana nih mungkin Bang? Ya, oke. Lagi-lagi soal anak. Jadi gini, saya juga nggak ngerti. Ya tapi mungkin wajar aja ya. Dari versi Bang Minola menyampaikan dipersulit, dari versi kita tidak. Kami hanya menunjukkan bahwa di mana mempersulitnya. Tunjukkan kepada kami hal-hal yang dipersulitnya klien Bang Minola untuk bertemu dengan anaknya. Rumahnya ada, tempat tinggalnya ya, rumahnya itu ada posisinya. Ya, tinggal komunikasikan saja. Kapan anaknya yang kosong, jam berapa, waktu ya dia datang. Sekali lagi, klien kami ini kan sudah bukan istrinya kliennya Bang Minola, artinya nggak bisa disuruh-suruh, ke sana sini kan nggak bisa. Anaknya ada, datangi, jadwalnya kosong, oke jemput anaknya. Kan komunikasi dan cara-cara seperti itu yang kami tunggu sebenarnya. Ya, jadi bukan tiba-tiba WA ke anaknya tidak dibalas anaknya berbulan-bulan, habis itu dibilang dipersulit, kan agak lucu. Tapi sekali lagi saya tidak mau memperkeruh suasana. Ya, saya pikir kita perbaiki saja ke depan. Ya, makanya saya undang itu untuk duduk bersama. Ya, supaya tidak hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi, dan sudahlah, anak-anak perlu kasih sayang kedua orang tuanya, itu harga mati lah, ya, tidak bisa hanya ibunya, tidak bisa hanya bapaknya, ya. Tapi sekali lagi, anak-anak ini dilahirkan oleh rahim ibunya, ya, ibunya sudah 24 jam menjaga anak-anak ini, berkomunikasi tanpa batas dengan 24 jam. Saya pikir itu sangat baik apa yang dilakukan oleh klien kami. Lalu kalau terkait dengan pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima yang sayang dengan, dalam tanda kutip ya, yang sayang dengan anak-anaknya klien kami, apa itu menjadi masalah besar? Yang menjadi masalah besar adalah anak-anak klien kami dikelilingi oleh orang-orang yang tidak sayang, orang-orang yang mau mencelakai, orang-orang yang tidak baik. Itu yang sebenarnya menjadi masalah besar. Kenapa ada seorang anak yang dikelilingi orang-orang yang sayang dengan anak itu kok menjadi masalah besar? Ini kan menjadi logika yang tidak pas menurut saya. Ya kan, kalau hanya masalahnya tidak ketemu pada saat acara, kan komunikasi antara ibu dengan bapaknya saja diperbaiki. Jadi kenapa harus langsung di framing seakan-akan itu mempersulit? Kan lucu. Ya kan, saya jujur ya, saya sangat-sangat menjaga, makanya saya diam selama 2 minggu ini karena tidak mau membuat ini semakin besar dan anaknya semakin paham di lingkungan sekolahnya. Dan apalagi maaf nih, buzzer masalahnya apa nggak ngerti dengan klien kami, tapi diserangnya tuh aneh-aneh. Tapi ya sudahlah, ya itu memang dunia cyber kita seperti itu sekarang. Tapi kita lagi pelajari juga apakah ada yang menggunakan buzzer ini, yang kami lihat dulu. Ya, tapi klien kami sama sekali tidak mau mempermasalahkan soal itu. Ya, tapi kami sebagai lawyer hanya menganalisis kok ini ada apa ya. Ya, jadi sekali lagi itu masalah pihak ketiga. Kenapa orang-orang
pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima yang sayang dengan anak-anak klien kami, kenapa dipermasalahkan? Ya kan, kalau jahat, ayo kita sama-sama permasalahkan. Tapi kalau misalnya sayang, mesti tidak boleh bahwa anak ini mendapat kasih sayang dari orang lain. Apakah kasih sayang orang lain ini bisa menggantikan kasih sayang bapak atau ibu? Tidak mungkin lah. Ya tetap status itu kan nggak mungkin. Orang lain menjadi statusnya jadi karena sayang terus jadi ayah kandung, kan tidak. Ya kalau masalah hal-hal itu lalu dipersepsikan bahwa anak ini menjadi lebih sayang sama orang lain, ya nggak gitu, kan keliru logikanya. Ya dan sekarang perbaiki saja hubungan bapak dengan ibunya, komunikasi, ketemu anak, jadwal anak kosong, ketemu, seperti itu aja. Ya jadi kita tunggulah nanti hasil pertemuannya juga. Ya. Oke, Bang Tris. Bang, Ya. tadi Abang sempat bilang, ya masa ada orang lain mau beri kasih sayang ke anak. Apabila ada satu film yang seperti itu, ya kan? Ada bukan satu film, satu posisi, satu video yang melebihi batas, ya, langsung disimpulkan. Kita ada lembaga, ya seperti KPAI misalnya, ya kan? Kita duduk datang bersurat ke sana, yuk duduk permasalahannya seperti ini kita jelaskan. Jadi jangan lagi dibilang ini sudah kelewat batas. Loh, sekarang kelewat batas di mana? Ya kan? Orang disayang juga. Seperti apa sih videonya, ya kan? Yang mengerikan malah ada AI yang bermunculan. Nah, itu yang kita hindari. Makanya saya akan memilih sebagai penyelesaian tertutup terhadap masalah ini. Ya, oke ya. Kami sekian. Apa ada lagi yang lain? Satu lagi terakhir ya. Bang, izin Bang mau nanya Bang. Pak. Bang, kan masalah ini juga melebar nih Bang sampai anak angkat Ruben dan Sarwenda ini Onyo sampai speak up gitu Bang bahwa diduga ada hasutan dari orang-orang di sekitar Sarwenda ke anak-anaknya supaya mungkin terkesan kayak menjauhi ayahnya gitu Bang. Itu dari Sarwenda sendiri mungkin ada tanggapan nggak sih Bang soal adanya hasutan-hasutan yang diduga dari orang-orang di sekitar anak-anak gitu Bang? Sekalian Bang yang diduga ditampar itu Bang oleh keluarganya Sarwenda. Lagi ntar saya salah ngomong lagi nih. Jadi gini, kalau Onyo itu kan sebenarnya kan gimana pun kan pada saat itu kan diangkat anak lah ya, sebagai anak dia mungkin sedikit banyak tahu tapi tidak sepenuhnya tahu lah ya. Jadi informasi yang didapat dia diputus. Saya tidak mau mengomentari terlalu jauh ya. Saya juga belum terlalu menonton juga melihat apa sih yang disampaikan Onyo, tapi prinsipnya bahwa Onyo itu ada di rumah itu tidak mendapatkan informasi yang utuh lah ya. Jadi dia menyimpulkan hal-hal yang menurut saya tidak pas ya, tidak sesuai, tidak utuh lah apa yang disampaikan sekarang di media. Tetapi saya hormati aja ya, namanya orang bisa berpendapat ya, silakan aja. Lalu soal masalah tampar menampar itu saya pikir jangan juga di generalisasi bahwa benar-benar dilakukan penamparan. Mungkin kita lihat apakah situasinya seperti apa, videonya seperti apa. Jadi kalau kita menganalisis itu langsung benar ditampar kan, waduh ngeri juga gitu ya kan. Itu kan masalah nantinya. Jadi buat saya kita udahlah cooling down lah ya, nggak usah lagi melebar-lebar. Saya hanya pengen permasalahan klien kami selesai dengan baik ya. Kalau bisa kami himbau juga, sudahlah buat teman-teman RO dan teman-temannya Sarwenda, apalagi temannya RO yang juga teman Sarwenda, ditanyakan sajalah ke Sarwendanya ini sebenarnya situasi seperti apa. Tidak usah berstatement terlalu berlebihan. Saya juga jaga juga kepada teman-teman Sarwenda tidak usah memperburuk lagi situasi, karena gimana pun Sarwenda ini seorang ibu, seorang perempuan yang mana sebenarnya secara kodratnya adalah lebih lemah dari laki-laki ya. Jadi seberapa kuat dia menjalani ini kita doakan saja. Kami pun sebagai lawyer support full kepada klien kami ya kan. Jadi bayangkan kita baliklah seorang perempuan menghadapi ini semua, siapa yang kuat kalau tidak dalam dukungan dari teman-temannya juga, dan teman-temannya RO atau teman-temannya Sarwenda yang bisa mendinginkan, bantulah di belakang untuk mendinginkan. Karena buat saya, buat kami tim lawyer, anak-anak ini kepentingan yang utama, dan mereka berdua juga kan dari awal selalu saya bilang bahwa RO orang baik, Sarwenda orang baik. Jadi jangan lagi kita rusak dengan AI dengan hoax yang
menurut saya tidak bertanggung jawab ya. Jadi kita jagalah ya mereka bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Itu aja ya. Oke. Ya, tambahan sedikit Pak lagi Simon, untuk ya. mengulang lagi yang tadi saya sampaikan, bahwa kesempatan kali ini kami mau menghimbau kepada semua pihak, seluruh pihak. Berarti dalam arti mungkin pendukungnya klien kami, pendukungnya RO, begitu ya, untuk sama-sama menjaga ruang digital yang kondusif, ya. Jadi supaya apa? Supaya anak-anak ini tidak berdampak ke psikis mereka, kehidupan sosial mereka. Jadi para pendukung sama-sama menahan diri, kita sudahi ini semua di ruang publik, lalu kita berangkat ke ruang yang tertutup, mencapai suatu kesepakatan yang bijaksana dan kekeluargaan. Itu yang diharapkan oleh klien kami demi kepentingan anak-anak, ya. Itu aja tambahannya. Oke, itu ya rekan-rekan media. Terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi kami baru bisa menanggapi semuanya 2 minggu ini. Semoga Zoom ini bisa memberikan jawaban yang mungkin tidak memuaskan semua pihak, tapi ini sikap kami dan kami harap. Nah, oke. Dah.